Ya, selamat pagi Pioneers. Fakta unik Pi Network dan semakin langkanya Picoin, kecepatan semakin berkurang menuju open mainnet. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas terkait dengan informasi yang saya bacakan ini, teman-teman. Dikutip dari Sagaranasia, ini juga merujuk ke akun resmi dari Core Team. Jadi informasi ini kredibel ya. Jadi kalau kalian masih mengatakan kabar itu hoax ya terserah lah ya. Percaya atau tidak bahwa disinilah fakta unik Pi Network yang nanti akan terjadi di Pi Network khususnya. Ya, oke, kita akan coba bahas ya dalam berita ini. Dalam tampilan aplikasi Pi Network tertulis bahwa Jumat pertama di bulan Februari kami merayakan hari apresiasi moderator tahunan kami. Ya, ini kata dari Core Team ya. Kemudian ditulis lagi di blog ini. Kami berterima kasih kepada semua moderator Pi atas upaya sukarela global mereka untuk mendukung perintis, mewakili komunitas regional, kemudian dan mengelola obrolan Pi. Itu kata Nicholas Kokalis yang di copy kemudian ditulis di situs ini, teman-teman ya. Jadi ini kredibel. Kemudian moderator Pi sangat penting untuk kesuksesan komunitas Pi Network. Rayakan bersama kami di layar beranda Pi, tempat kami membagikan video yang didedikasikan untuk moderator dan kontribusinya. Ya, kita sama-sama tahu ya bahwa di aplikasi Pi Network itu ada informasi, itu adalah apresiasi dari Core Team ya kepada moderator untuk mensukseskan jaringan Pi Network ya sejauh ini. Kemudian Picoin semakin langka karena kecepatan penambangan akan berkurang pada tanggal 1 setiap bulannya. Ya, benar ya, karena memang sudah berjalan sejak 14 Maret 2022 ya. Oke. Kemudian di sini laju penambangan dasar yang baru adalah 0,0124 Pi per hour per jam ya. Kemudian turun 11,4% dari 0,0140 Pi per jam ya. Ini adalah penurunan yang jauh lebih besar dari sebelumnya 1,4%. Ini 8 kali penurunan yang lebih besar. Wow. Penambang hanya dapat menambang 8,3 Pi bulan ini. Nah, artinya semakin susah, semakin langka penambangannya, artinya semakin mahal harganya nanti. Ya udah, itu dia hukum supply demand ya, hukum ekonomi ya. Walaupun saya bukan lulusan ekonomi ya, teman-teman. Oke. Kemudian Pi Network sponsor challenge di Developer Week Hackathon ya. Kemudian Global Hackathon Ekologi yang diadakan oleh proyek Pi Network telah menjangkau 4029 tim, termasuk GE, BM, Siemens, Amazon, Unilever, dan perusahaan Fortune 500 lainnya. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, teman-teman, yang ikut jadi peserta hackathon ya, untuk bisa bergabung di komunitas ataupun membangun aplikasi utilitas di jaringan Pi Network ya. Oke. Kita baca selanjutnya. Jadi ini dia fakta unik Pi Network-nya. Hadiah total $30.000 untuk proyek yang berpartisipasi dalam Pi Hackathon 2023 dengan distribusi hadiah. Hadiah pertama itu $15.000 untuk satu pemenang ya. Jadi buat pemenangnya satu orang ataupun satu tim, satu develop itu dapat $15.000. Kemudian hadiah kedua itu $2.000 untuk 3 pemenang ya. Kemudian hadiah ketiga yaitu $1.000 untuk 4 pemenang. Kemudian penghargaan kontribusi spesial, ada penghargaan kontribusi spesial juga sebesar $5.000. Jadi kalau di total semuanya adalah $30.000 ya, itu dibagi-bagikan kepada para pemenang. Kemudian hackathon telah menghasilkan banyak aplikasi utilitas. Sekarang Anda dapat melihat proposal mereka di Brainstorm ya. Oke, tadi saya sudah cek di aplikasi Pi Browser. Kalian bisa cek juga di Brainstorm, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah tertulis di situ yang nanti akan dipakai gitu kan di jaringan Pi Network. Pendiri Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, akan merekam video untuk menyampaikan kabar baik minggu depan. Nantikan dan jangan lewatkan informasinya ya. Oke, kita akan tunggu minggu depan ya. Nanti Dr. Nicholas akan klarifikasi ataupun
melakukan press konversi untuk menginformasikan kepada Pines ya apa yang akan dibahas oleh Dr. Nicholas ya, kita tunggu saja minggu depan ya. Kemudian periode apakah itu pengumuman open mainnet? Wah, kita tunggu teman-teman, karena apa? Sesuai informasi kemarin ya, itu tanggal 28 Februari itu masa-masa hackathon ya, berakhir sampai 28 Februari. Apakah setelah berakhir masa hackathon akan diumumkan open mainnet? Nah, itu dia teman-teman, kita tunggu minggu depan ya. Oke, jadi pastikan kalian sudah like, subscribe video ini ya, atau channel ini untuk mendapatkan informasinya video berikutnya ya. Jangan lupa tekan like, notifikasinya juga. Oke. Kemudian periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan Pi Network untuk fokus pada dua prioritas ya. Migrasi ataupun KYC ataupun mainnet ya, massal ya, dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet, di mana firewall akan dihapus untuk memungkinkan konektivitas eksternal. Keuntungan dan kelebihan Pi Network. Nah, ini dia. Satu, memiliki pengguna terbanyak lebih dari 35 juta perintis ada di seluruh dunia. Yang kedua, siap untuk Web3, blockchain terdesentralisasi. Yang ketiga, memiliki node terbanyak dan paling aman. Yang keempat, memenuhi peraturan KYC dan ramah lingkungan. Yang kelima, ini adalah mata uang digital dunia yang mendukung barter atau transaksi peer-to-peer instan. Wow. Kita baca kembali ya. Selanjutnya, komunitas Pi Network telah melakukan barter besar-besaran dan pelopor atau pioner berpartisipasi dalam acara tersebut dengan sangat gembira. Menukar Pi untuk barang sekarang diterima secara global. Wow. Karena Pi Network sesuai dengan ICO ya, apa ini ya, 200 mungkin 2022 ya. Pi Network dapat dengan mudah dihubungkan ke sistem pembayaran bank. ICO 20022 ya akan mulai diterapkan pada bulan Maret 2023. Pi Network telah menjadi pusat perhatian. Pi Network menjadi tren di mana-mana. Pi Network Pi adalah kripto paling populer dan paling ngetren di dunia saat ini. Jadi masih terbilang Pi Network masih unggul ya untuk penambahan kripto gratisan untuk tahun-tahun ini teman-teman ya. Pembaruan KYC Pi Network sesuai dengan Pi Core Team, more and more slot KYC akan dirilis pada kuartal pertama tahun 2023. Lengkapi daftar periksa mainnet saat Anda menunggu KYC, konfirmasi dompet, berkomitmen pada penguncian ya. Kemudian buka browser Pi KYC, terakhir dapatkan KYC Anda ya. Bagi yang belum KYC, tunggu saja informasinya ataupun notifikasinya di handphone kalian ya. Pasti dapat kok ya, tenang aja. Perlu diperhatikan pioner, frasa sandi yang hilang tidak dapat dipulihkan ya. Tulis di suatu tempat dan simpan dengan aman dan jangan bagikan ke siapapun. Pioner yang hanya memverifikasi Facebook mereka di aplikasi Pi Network, periksa bahwa Pi Network diberi label aktif di pengaturan FB Anda. Periksa dari waktu ke waktu terutama sebelum mengganti ponsel atau keluar atau logout ya teman-teman ya. Kemudian aplikasi Pi Network tersedia untuk Android dan iOS. Oke. Kemudian bergabunglah segera ya dengan komunitas besar Pi Network selagi masih ada waktu sebelum open mainnet. Pi Network akan sangat berharga ya, itu dia. Sangat-sangat berharga. Wow. Kita kulas kembali. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung silakan cek aja link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian tekan aja, masukkan undangan Tori Channel teman-teman untuk bergabung di aplikasi Pi Network. Selagi masih bisa mining, silakan aja dicoba ya. Siapa tahu ini jalan rezeki bagi kita. Kan nggak tahu rezeki orang ya kan. Pi Network merupakan proyek penambangan blockchain seluler dengan misi untuk memberi semua orang akses ke revolusi cryptocurrency. Proyek ini didirikan oleh Core Team dari Stanford University PhD yang merancang algoritma penambangan blockchain yang ramah lingkungan atau ramah seluler ya. Bukan ramah lingkungan, ramah ya sama aja. Pi Network telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah menyelenggarakan hackathon, membangun beberapa aplikasi blockchain dan sekarang dalam tahap akhir transisi ke open mainnet ya. Oke teman-teman ya, kita akan tunggu
informasinya minggu depan, klarifikasi dari Dr. Nicholas yang sudah membuat video nanti akan muncul di layar Pi Network kita ataupun di aplikasi Pi Network. Ada apa informasinya? Apakah informasi open mainnet? Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Oke, segitu dulu. Semangat pagi dan selamat bekerja. Salam petir.